Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekarang kita telah sampai di kunci kelima dari buku yang berjudul 9 kunci hafal Al-Quran 30 juz. Yang mana di kunci kelima ini kita akan sama-sama membahas tentang sadar sholat. Nah, di dalam kunci kelima ini kita akan disuguhkan cerita-cerita dari orang-orang yang telah sukses dalam mengerjakan sholat 5 waktu. Nah, seperti apa saja cerita orang-orang sukses tersebut? Mari kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Kunci kelima, sadar sholat. Sholat merupakan ibadah yang memiliki hubungan erat dengan para penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran diharapkan bisa melaksanakan tugas sholat dan penjagaan hafalan dengan baik. Sholat adalah tiang agama yang harus dijaga oleh setiap penghafal Al-Quran, baik wajib maupun sunnahnya. Karena sholat adalah penentu baik dan buruknya seseorang, bukan hafalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi sholatuhu. Fa in sholahat faqad aflaha wa anjaha. Wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Fa in intaqasa min faridatin syai'an qala rabbu tabaraka wa ta'ala. Unzuru hal abdi min tatawwu'in fayukammal biha ma anqasa manil faridati thumma yakunu sa'iru amalihi ala dhalik. Yang artinya sesungguhnya perbuatan hamba yang pertama kali dihisab atau dihitung pada hari kiamat kelak adalah sholat. Jika baik maka dia beruntung dan selamat. Namun jika sholatnya rusak maka dia merugi. Manakala ada orang kurang dari sholat wajibnya, maka Allah berfirman, lihatlah, apakah hambaku mempunyai sholat sunnah? Maka kekurangannya dalam sholat fardu disempurnakan dengan sholat sunnahnya. Kemudian semua amalan ibadahnya diperlakukan juga seperti itu. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor hadis 413 disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Penting bagi kita untuk membaca kisah salaf dengan ibadah mereka, agar kita termotivasi untuk mencontoh mereka, karena ini salah satu upaya meningkatkan kualitas para penghafal Al-Quran yang diharapkan menjadi qudwah dan suri tauladan bagi selain mereka. Ada beberapa kisah salaf yang kami sebutkan di antaranya. 1. Sa'id bin Al-Musayyib berkata, tidaklah muazin mengumandangkan azan semenjak 30 tahun kecuali aku sudah berada di masjid. Dari kitab Tabaqat Al-Hanabilah. Bagian 1, 141. Yang kedua, Rabi'ah bin Zaid berkata, tidaklah seorang muazin mengumandangkan azan zuhur semenjak 40 tahun kecuali aku sudah berada di masjid, kecuali sakit dan safar. Dari kitab Syi'aru Alamin Nubala 5-240. Kisah ketiga, Yahya bin Ma'in berkata, sesungguhnya Yahya bin Sa'id belum pernah luput dari tergelincirnya matahari atau salat zuhur di masjid selama 40 tahun. Dari kitab Syi'aru Alamin Nubala 9-181. Cerita keempat dari Sa'id bin Al-Musayyib berkata, aku tidak pernah tertinggal takbiratul ihram selama 50 tahun dan aku tidak pernah melihat tengkuk seseorang selama 50 tahun. Wafayatul A'yan 2-357. Kisah kelima, Waqi bin Al-Jarrah berkata, adalah Al-Amashi kurang lebih selama 70 tahun belum pernah luput dari takbiratul ihram. Dari kitab Tazkiratul Huffaz dari 1-154. Kisah keenam, Ibnu Sama'ah berkata, selama 40 tahun aku belum pernah luput dari takbiratul ihram kecuali di hari wafatnya ibuku. Dari kitab Syi'arul Alamin Nubala 10-646. Kisah ketujuh, Adi bin Hatim berkata, tidaklah masuk waktu sholat kecuali aku menyambutnya dengan kerinduan-kerinduan, dan tidak masuk waktu sholat kecuali sekalipun aku telah bersiap-siap. Saya ulangi. Adi bin Hatim berkata, tidaklah masuk waktu sholat kecuali aku menyambutnya dengan kerinduan-kerinduan, dan tidak masuk waktu sholat sekalipun kecuali aku telah bersiap-siap. Dari kitab Az-Zuhud lil Imam Ahmad bin Hambal halaman 249. Kisah ke-8. Sufyan bin Uyainah berkata, sesungguhnya termasuk dari menghormati sholat adalah engkau datang sebelum iqamah. Kitab Sifatus Sofwah 2-235.
Kisah ke-8, dan sungguh Sufyan bin Uyainah menganjurkan kita untuk berjalan menuju salat meskipun belum dikumandangkan azan. Beliau berkata, janganlah kamu menjadi seperti hamba yang buruk. Ia tidak datang menuju salat kecuali dipanggil. Datangilah salat. Maksudnya datangilah azan. At-Tasbihah lil Ibni Al-Jauzi, halaman 1-137. Dari kisah di atas, mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran darinya. Al-Quran, apalagi kita sebagai penghafal Al-Quran, yang lebih dituntut untuk lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Kita memohon kepada Allah Ta'ala agar diberikan kemudahan untuk mengamalkannya, agar kita dan keluarga serta anak cucu kita menjadi hamba Allah yang menegakkan sholat sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk diri dan anak cucu beliau. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita telah mendengarkan kisah-kisah dan motivasi agar kita sadar sholat 5 waktu. Dan sadar untuk mengerjakan sholat-sholat sunnah. Oke, semoga dengan dibacakannya kisah-kisah orang-orang soleh yang telah sukses mengerjakan sholat 5 waktu ini, semoga kita juga termotivasi untuk bisa mengerjakan sholat sebaik mereka. Ya. Dan saya perlu mengingatkan, jagalah amalan-amalan sunnah. Jagalah amalan-amalan sunnah, karena apabila kita mampu menjaga amalan-amalan sunnah, maka pasti dan pasti yang wajib akan terjaga. Nah, itu. Jadi yang kecil kita bisa jaga, yang gede pun juga insya Allah terjaga. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya, di-share juga. Kalau kalian agak suka ya udah di-unlike nggak apa-apa. Semoga Allah SWT yang balas. Oke, kita sama-sama tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.